Perseteruan antara pesinetron Lucky Alamsyah dan pakar telematika Roy Suryo kembali menggulirkan babak baru. Setelah dilaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Lucky Alamsyah akhirnya buka suara. Lantas seperti apa kronologi kejadian penyerempetan mobil menurut versi Lucky Alamsyah? Pada malam itu, saya sedang meluncur dengan kecepatan yang sedang, tidak cepat, normal saja. Karena seperti biasa kita akan melewati perlintasan lalu lintas. Tidak, saya biarkan campuran waktu sampai nanti akhirnya ternyata kemudian saya dilaporkan. Nah, sebelum masuk ke proses hukum, bukan saya menanti proses hukumnya sebenarnya, tapi karena sudah masuk ke proses hukum, nanti biarkan saja. Nanti setelah saya dipanggil ke Polda beberapa hari mungkin ke depan nanti setelah itu baru bisa dilihat proses damainya. Kemudian saya ajak lagi sekali lagi untuk ayo kita selesaikan, kita ke pinggir dulu, gitu. Kita ke pinggir dulu. Ternyata ditolak, tetap ditolak. Menyatakan bahwa bahkan sempat terjadi, saya terdengar bahwa Anda tidak tahu saya siapa. Beliau itu menyuruh sang supir untuk cepat-cepat meninggalkan tempat. 2 kali dia mengajak. Ayo kita tinggalkan saja. Saya tidak mau menyelesaikan di sini. Bukan salah kita. Seperti itu kira-kira. Akhirnya mereka meninggalkan tempat. Jadi saya juga harus mengklarifikasi, ada juga pemberitaan bahwa katanya sang penumpang yang di tengah itu mengajak pada saat itu untuk menyelesaikan ke polisi, lalu saya yang kabur meninggalkan tempat. Itu sama sekali tidak benar. Bahwa dari posisi cedera yang terjadi pada mobil terlihat jelas bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi bukan kesalahan itu. Tapi apakah nanti proses secara hukum akan dipastikan kesalahan Lucky atau kesalahan pengendara dari Roy Suryo, itu tentunya kita serahkan pada proses hukum yang sedang berjalan. Meski menguntai sikap siap menghadapi proses hukum yang berjalan akibat dari laporan Roy Suryo, Lucky Alamsyah juga akhirnya mengutarakan permintaan maafnya di mana isi dari Instagram story-nya terlanjur membuat kegaduhan di jagat maya. Lantas seperti apa tanggapan Roy Suryo? Isi dari Instagram story yang saya upload ke dalam Instagram saya itu dia membuat kegaduhan, membuat ketidaknyamanan untuk para pembaca, baik itu elektronik, media elektronik, media cetak ataupun media sosial, membuat suatu kegaduhan dan keramaian pada bulan lalu. Itu pada kesempatan ini izinkan saya untuk meminta maaf bahwa ternyata awal dari upload di Instagram itu akhirnya membuat suatu pemberitaan yang bisa mengarah kemana-mana sampai akhirnya terjadi perampokan besar. Saya menghargai awalnya ketika yang bersangkutan menceritakan permintaan maaf sudah membuat gaduh rakyat Indonesia. Bagus, ya itu sesuai dengan nanti syarat mediasi yang saya berikan, ya gitu, karena kita akan dimediasikan oleh kepolisian. Karena yang paling fatal adalah unggahan ini. Ini fatal banget nih unggahan dia ini, ya karena unggahan ini sudah menyebabkan kerugian, ya moral, kerugian nama baik bagi saya, dan ini membuat persoalan menjadi berkembang, bahkan ya ini sudah membuat saya harus melakukan tuntutan pidana juga kepada 2 orang buzzer, ya gara-gara mengikuti cerita dia. Syarat saya waktu itu ya sudah saya sampaikan, ada 3 syarat: membuat pernyataan maaf di atas materai, kemudian dia meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan ke saya, tapi seluruh rakyat Indonesia karena unggahannya yang sudah membuat gaduh, dan dia menghapus cerita yang masih ada di highlightnya, dan dia mengunggah lagi cerita versi yang sebenarnya. Sebenarnya itu apa? Saya yang diserempet, dan kemudian dia malah marah-marah, dia mukul kaca dan lain sebagainya, itu diunggah. Saya dan kuasa hukum akan mempertimbangkan untuk mediasi. Tapi kalau sampai sekarang, ini yang namanya kontradiksi. Dia masih memainkan peran ya antagonis ya, sesuai dengan peran-perannya di sinetron itu ya gitu. Nah kalau dia masih begitu, ya terus terang saja kuasa hukum saya nanti harus mempertimbangkan ulang untuk mediasi kalau itu terjadi. Kita tunggulah persoalannya ditangani oleh Polda Metro.
Sementara itu, versi kronologi penyerempetan mobil yang memicu konflik antara Lucky Alamsyah dan Roy Suryo masih menyisakan tanya versi cerita mana yang paling benar. Pasalnya, antara versi cerita Lucky Alamsyah dan Roy Suryo memiliki perbedaan. Sementara itu, Roy Suryo kekeh merasa bahwa dirinya lah yang menjadi korban dari insiden penyerempetan itu, hingga munculnya deretan status yang diunggah Lucky di akun sosial media tersebut. Lantas, akankah Roy Suryo mempertimbangkan kembali niat mediasi dengan Lucky Alamsyah? Dan seperti apa juga sikap Lucky mengenai hal itu? Ya, saya tunggu yang bersangkutan untuk menyelesaikan secara baik kasusnya sesuai dengan tuntutan pidana khusus pasal 27 junto pasal 45 di Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan juga di KUHP pasal 310-311. Itu masalahnya, bukan lagi di persoalan awalnya. Jadi kita tunggu saja nanti dia dipanggil tanggal 17 Juni yang akan datang dan sampaikan saja semuanya ke depan penyidik, dan penyidik pun pasti hanya akan melihat kepada unggahan di medsosnya. Soalan pidana khusus ini, memang ini harus saya laporkan karena ini sudah membuat contoh yang tidak bagus bagi masyarakat ya. Seseorang kemudian dengan mudah mengunggah hate speech ya, karena ada hate speech-nya ini ya. Jadi dia menyatakan tidak mengerti adab lah, itulah mantan menteri. Panggil kapanpun saya siap. Tapi kalau mengenai aspek hukum, tentu saja saya sudah berkonsultasi dengan tim saya yang di depan sini